Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman iman. Iman itu adalah ahlul yaman, itu adalah tempat orang-orang yang beriman kelak di akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Rasul berdoa menghadap ke Allah, berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Fi yamanina fi syamina wa yamanina. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi wilayah Syam kami dan wilayah Yaman kami. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, untuk wilayah Najd. Maka Rasul berdoa lagi untuk wilayah Yaman dan wilayah Syam. Cuma sekarang ini orang-orang sebagian media membelokkan bahwa Yaman itu tempatnya teroris, Yaman itu tempatnya orang, padahal tidak. Justru di sanalah tempat para wali songo dan para salihin dan sulaha. Ya, di sanalah orang-orang yang hatinya sejuk dan tenang. Dan hadirin hadirat, saya juga belajar di sana, guru mulia kita juga di sana, para kiai dan ulama kita juga sangat keburuannya ke arah sana. Para habaib juga berasal dari sana karena keturunan Imam Ahmad dan Muhajir Ahmad bin Isa yang hijrah ke Yaman dari Baghdad. Hadirin hadirat, kita memohonkan kepada Syekh Ali bin Ali As-Saswa, duta besar daripada Yaman, untuk menyampaikan sambutan. Inna Syekhna Al-Karim, inna nahnu ma tawaqqa'na wa
هذا المجلس. إنما هذا المجلس توقف أسبوعيا، والشباب الحمد لله يحضرون ويزيدون وعادة نقرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقرأ حديث وشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك. ثم هذه الليلة نرحب بحضوركم ونفرح بمجيئكم، ونرجو منكم الكرم تفريحا لنا وما لنا شيء أن نهدي لكم أو نرحبكم بأحسن التكريم وبأحسن الترحيب، ولكن ربنا عسى يمليكم بالرحمة والعناية والظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة لكم وأسرتكم أجمعين. فضيلة الشيخ علي بن علي الصوصوري يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا وحبيبنا أخي المنذر النساء قال تعالى: إن الله يخشى من عباده العلماء. وأنا في حضرة العلماء أشعر بنفسي رجلا عاديا، ولكنكم بفضلكم وسعة خلقكم وفريدكم أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكم على الكلمات الطيبة ببلادي اليمن، وأدعو الله تعالى أن يوفق كل المؤمنين وأن ينعم على كل سائر بلاد المؤمنين بالأمن والأمان، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأعجز عن الشكر والحديث الذي فاجأتني به. جزاكم الله خيرا، وأن أسبغ عليكم بنعمه وبالصحة الوافرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ السفير اليمن الديمقراطي على كلامكم. Saudara-saudariku yang dimuliakan, beliau dengan rendah hati tidak berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan karena beliau berkata, aku berada di antara para ulama. Beliau menukil firman Allah, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang orang-orang yang risau atau punya kekhusyuan itu adalah para ulama. Maka tidak pantas bagiku berdiri menyampaikan sambutan di hadapan para ulama, dan aku sangat gembira dengan kehadiran di tempat ini, dengan sambutan hadis dan doa yang disampaikan ini. Cukup bagiku duduk dan mendengar, dan silakan diteruskan kehadiranku hanya untuk mendengarkan daripada majelis ini. Demikian indahnya akhlak ahli Yaman. Kita lihat akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, wa du'ai nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, semoga Allah Taala melindungi semua ahli Yaman, fitnah bagi ahli Yaman. Hadirat yang dimuliakan Allah, Islamnya Pulau Jawa masuk sampai ke Papua dan lain sebagainya sanadnya dari Yaman. Cuma sekarang fitnah muncul, itu hanya fitnah saja. Saya datang ke sana nggak ada apa-apa, dikatakan ribut mau pecah, saya ke sana beramal mau belah, saya datang ke sana nggak ada apa-apa. Yaman dari dulu begitu, nggak ada perubahan dari mulai tetap belajar, tetap nggak ada masalah apa-apa di sana. Cuma media besar-besarkan biasa. Di Dubai, saya duduk bersama beberapa orang, mereka ketakutan, katanya Indonesia ribut mau hancur ya, nggak ada apa-apa di sini. Ya, cuma media di dunia bilang begitu, jadi media biasa begitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samu bi ismi wa la taklu bi kunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani wa inna syaitan
عامدا فليتبوأ مقعده من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il karim. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-jalsati al-mubarakah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha menciptakan alam semesta ini dan menjadikan setiap yang ada di alam sebagai tanda penuntun kepada keindahannya, tanda penuntun pada keagungannya, penuntun pada keberadaannya, penuntun bahwa dialah yang maha ada dan maha mengatur. Semakin seorang hamba memperdalam apapun yang ada di alam ini, maka ia akan semakin memahami bahwa dia sangat maha tidak berdaya dibanding sang maha pencipta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh sang maha raja alam semesta membukakan bagi kita hikmah-hikmah ilahi dari waktu ke waktu dan dari zaman ke zaman, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menuntun hamba-hambanya yang baik, yang jahat yang baik disiapkan balasan kebaikan, yang jahat dinantikan untuk kembali menuju kelompok yang baik. Hadirin hadirat, dialah hakikat yang maha baik, mengawali kebaikan, membagi-bagikan balasan-balasan luhur di dunia dan di akhirat. Seraya berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, kata Allah, wahai Muhammad, orang bertanya, Allah itu bagaimana wujudnya? Allah itu seperti apa? Allah itu apa? Tuhan itu bagaimana? Sifatnya bagaimana? Diringkas dengan satu jawaban yang meringkas seluruh pertanyaan tentang Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya padamu tentang Aku, katakan Aku dekat. Jawaban itu membuat kau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang lain jika dijawab dengan jawaban itu, jika mereka bertanya tentang-Ku, katakan Aku dekat, maka kau dekat kepada-Nya. Betapa indahnya jawaban Allah bagi mereka yang bertanya tentang Allah. Katakan saja dengan jawaban yang sangat indah itu, katakan Aku dekat. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku maha dekat. Dekatnya Allah bukan dekat dengan jarak, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta jarak. Tidak bisa dengan kedelimpur dengan jarak. Ya. Garib bila ba'id bila masafah, garib bila masafah. Dekat tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak. Allah itu maha dekat, lebih dari urat leher kita. Bukan berarti dekat-dekat sekali, bukan itu maksudnya, tapi lebih dari itu. Karena jarak bisa terpisah menjauh dan mendekat, tetapi kalau Allah tetap dekat pada hambanya, mulai hambanya di alam ruh sampai kita masuk ke alam rahim, sampai kita di dunia, sampai kita dikubur, siapa yang selalu bersama kita? Hakikatnya yang maha dekat adalah Dia Allah.
namun tidak terlihat. Yang lain serba terlihat, tapi dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat, padahal dialah yang maha dekat. Kita bisa melihat bagaimana kejadian seperti itu bisa masuk ke dalam logika, tidak bisa. Kita tidak melihat bulu mata kita, padahal paling dekat di mata. Kita tidak mendengar aliran darah yang mengalir di telinga, padahal dia lebih dekat dari semua yang ada di telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Bapak-Ibu Ibu. Dan makna ini membawa makna lebih daripada dekat sebagai dekat saja, bukan dekat dengan jarak, tapi maksud dekat kasih sayangnya, dekat pengampunannya, dekat kelembutannya. Bagi yang menghendaki dekat dengan Allah, pertanyaan adalah terjawab. Bagi semua yang bertanya tentang Tuhan penciptanya, katakan Tuhan penciptanya itu dekat. Fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab seruan hambaku jika hambaku memanggil. Jangan samakan dengan makhluk. Kalau makhluk memanggil, maka dijawab dengan suara. Ulai jawab lagi dengan suara. Allah menjawab bukan dengan suara, tapi dengan anugerah. Allah menjawab dengan pemberian dan rahmat. Allah menjawab ketika kita memanggil namanya, ya Allah, fa'atallahu wal maghfirah wal inayah. Allah tidak mengatakan baik dengan suara terdengar oleh telinga kita, tapi jawaban Allah berupa rahmatnya dan kasih sayangnya jauh lebih agung dari sekedar jawaban suara. Suara adalah jawaban antara makhluk, tapi jawaban Allah jauh lebih agung dari itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni, maka mereka mohonlah pengabulan doa dariku, maka Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan keberkahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita telah dengar hadis di malam hari ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samu bi'ismi," beri nama dengan namaku, merupakan satu sunnah bagi setiap muslim untuk memberikan nama dengan nama Muhammad Rasulullah atau nama-nama Nabi yang lain. Nama Nabi itu banyak, tapi tentunya boleh saja dengan nama yang lain. Abdullah bukan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah samu bismi sunnah. Mau pakai nama lain bukan nama Nabi boleh, tidak berdosa. Tapi sunnahnya memberi nama dengan nama Nabi kita, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai nama Muhammad, mau pakai nama Abdullah, Abdul Rahman atau lainnya, itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Ya, hadirin sama bismi wala taklu bi kunyati, tapi jangan gunakan gelarku. Di sini ada khilaf. Gelar sebagian mengatakan hanya di masa Nabi saja kan boleh, yaitu Abul Qasim. Karena saat itu ada orang yang punya anak diberi nama Qasim juga seperti Nabi, maka dipanggil Abul Qasim. Rasul menoleh, orang itu menoleh, maka Rasul berkata, jangan pakai gelarku. Maksudnya apa? Di masa hidupnya Nabi, sebagian ulama berkata, jangan sampai gelarnya Nabi pakai, namanya Nabi boleh pakai, tapi gelar beliau jangan. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah Rasulullah, jangan dipakai nama itu. Oh, suruh Nabi pakai namanya Nabi, pakai nama Muhammad Rasulullah, salah pahamnya. Kalau majelis Rasulullah tidak apa-apa, ya. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pakai Muhammad Rasulullah, jangan. Muhammad Habibullah boleh, karena Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad itu utusan Allah, ya, yang diberi dengan nama itu. Namun sebagian besar, sebagian para ulama tetap
berpendapat bahwa itu di masa hidupnya Nabi SAW saja. Kalau sudah Nabi SAW wafat, maka hal itu diperbolehkan. Sebagian berpendapat demikian. Layaknya kita memakai nama Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu nama yang kita inginkan siapa? Saya mau kasih nama Syanu, diawali dengan nama Nabi Muhammad. Banyak nama Nabi Muhammad SAW. Ya samu bi ismi wa la taknu bi kunyati. Wa man ra'ani bil manam faqad ra'ani wa la yatamassalu syaitan bi surati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, maka sungguh dia telah melihat aku, karena syaitan tidak mampu untuk menyerupaiku. Betapa indahnya wajah yang Allah larang syaitan menyerupainya. Jadi orang yang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mimpi Nabi jauh, saya mimpi Nabi mukanya kok gelap, itu cermin daripada hati kita yang kurang baik. Makin tinggi iman seseorang, akan makin sempurna dia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Tapi mimpi Rasul atau tidak mimpi Rasul jangan dijadikan satu acuan tentang cintanya kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah baca salawat sekian banyak kok gak mimpi-mimpi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dan menjawab salawatmu mungkin akan ditimpahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di saat kita sakaratul maut, atau di saat kita sedang tidur di akhir dekat-dekat di dalam kematian kita, atau dia berdiam. Diriwayatkan di dalam riwayat yang tiga bahwa ketika salah seorang salihin ia di dalam salah satu mimpinya, dia orang yang selalu rindu kepada Rasul, selalu tidak pernah tidur kecuali air matanya mengalir ingin berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Lalu di saat mahsyar dia melihat seakan-akan dalam mimpinya pada mahsyar manusia miliaran triliunan manusia saling tindih satu sama lain seperti ulat yang ditumpukan sebanyak-banyaknya. Masing-masing ada yang berubah wajahnya, ada yang membusuk, ada yang bau dan lain sebagainya. Semua dalam keadaan yang sangat bingung. Tiba-tiba saf malaikat menyingkirkan dan membuka jalan lebar-lebar. Lewatlah saf besar Sayyidina Muhammad SAW bersama para sahabat, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semua dibuka saf, tak boleh mendekat. Maka orang ini yang melihat dari jauh tidak bisa dia mendekat kepada Rasul, karena desakan para malaikat yang membatasi orang yang mau mendekat kepada saf ini pun melintas. Ketika saf itu melintas, maka lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya. Ia tidak lagi bisa menyentuh, apalagi bicara dengan Rasul. Maka ia berkata kepada orang yang di sebelahnya dalam mimpinya, ia berkata, kamu kalau ketemu Nabi sama Rasul, katakan aku rindu padanya, aku tempatku memang di neraka. Kalau sampai aku masuk neraka, sampaikan salamku pada Rasul, aku rindu pada Rasul. Di masa hidup dulu di dunia aku rindu pada Rasul. Sampaikan salamku pada Rasul ya. Kalau aku di neraka, katakan aku sudah sampai di tempatku yang pantas bagiku, yaitu di neraka. Sampaikan salamku kalau kamu sampai masuk surga. Maka di saat dia berkata begitu, saf itu berhenti semua. Saf yang tadi berjalan dengan cepat berhenti. Kenapa? Karena Rasul SAW berhenti. Lalu Rasul berbalik menghadap kepadanya dan berkata, wahai fulan, aku tidak melupakan orang yang melindungiku. Dan dia membuka kedua tangannya dan berlari memeluk Nabi SAW dan menciumi Rasul SAW. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang tiga. Semoga kita diberikan oleh Allah mimpi Rasul SAW. Al-Qur'ani bil manam wala amrani bil manam wa qara'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh ia melihat aku. Wala yatamatsalu syaitan bi surati. Dan tidak akan mungkin syaitan bisa menyerupaiku. Syaitan dilarang Allah untuk menipu orang menyerupai
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana," diteruskan hadis ini, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hati-hati jangan bohong tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang tidak dikatakan oleh Rasul didustakan. Hati-hati. Ya, kalau bicara tentang hadis, makanya kalau kita lihat riwayat Sahih Muslim, kalian buka Sahih Muslim itu dari mulai hadis pertama, kedua, ketiga, semua ucapan sahabat yang berat untuk menyampaikan hadis Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena aku mendengar hadis Nabi balighani walau ayat, tidak akan mengeluarkan satu hadis pun Nabi Muhammad SAW. Dari takutnya aku akan hadis ini. Jangan-jangan salah ucap, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Salah bicara, dia sudah ambil tempatnya di neraka. Barang siapa yang mendustakan ucapanku dengan sengaja, maka siap tempatnya di neraka. Maka banyak para sahabat dia tidak berani bicara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah berkata, kalau bukan karena Rasul berkata, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dariku walau satu ayat. Makanya banyak meriwayatkan Abu Hurairah, kalau bukan karena itu aku dengar langsung dari Rasul, aku tidak akan bicara satu hadis pun. Banyak sahabat yang tidak meriwayatkan satu hadis pun dari takutnya tentang hadis ini. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau beliau menyampaikan ucapan, tidak berani mengucap itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tahu banyak tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian para sahabat Rasul. Dan ini hari ini saya sampaikan, sekarang kita ini musim dengan apa? Dengan banyak musim wabah penyakit, insyaallah menjauh dari kita, wabah penyakit akidah yang mendustakan hadis Rasul. Ya, hadis sahih dibilang dhaif, hadis dhaif dibilang hadis mardud. Hati-hati dengan hadis dhaif. Sebagian orang mengatakan hadis dhaif jangan dipakai untuk hukum, tapi boleh dipakai dalil untuk selain hukum. Banyak hadis dhaif dipakai untuk selain hukum. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah memakai hadis mula masa sudah dengan hadis yang dhaifkan oleh Imam Bukhari. Dipakai oleh hadis mula masa oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya mazhab Hambali. Hadisnya didhaifkan oleh Imam Bukhari, tapi dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis dhaif pun terkadang kalau dilihat oleh para imam dan para hujjatul Islam bisa ada kekuatannya dan sandarannya dari Al-Quran atau hadis sahih lainnya, maka dipakai. Enggak sembarang seperti sekarang. Sudah ini hadis dhaif, ini misalnya yang begini bid'ah, ini hadis dhaif yang dipakai. Sembarang hadis dhaif didustakan, kita mendustakan ucapan Sayyidina Muhammad, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hati-hati, siapkan tempatmu di neraka, kata Rasul yang mendustakan ucapanku. Coba kalau itu hadis betul-betul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma barangkali karena panjangnya masa kita 14 abad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang ini lupa, yang selanjutnya lupa, yang ke bawahnya putus, baru cucunya tahu, oh ini hadis dhaif nih. Kenapa dhaif? Karena hilang satu sanadnya. Dari bulan atau dari siapa? Dari bulan. Mana sanadnya? Dhaif hadis. Barangkali hadis itu sahih, tapi karena jauhnya jarak dikatakan dhaif barangkali. Oleh sebab itu tidak sembarang para ulama kita, para hadis, para imam, hadis dhaif itu tidak langsung dibuang, tetap dikatakan hadis ini dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif selama bukan dipakai dalil, mungkin dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi hadis dhaif tidak dibuang begitu saja. Jadi kalian kalau dengar, oh itu hadis itu hadis dhaif, jangan sembarang buang hadis dhaif. Kalau itu betul-betul ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar wal iyadu billah." Kalau itu betul ternyata hadis Rasul, kita kan 14 sahabat dari zaman Rasul. Kita bilang hadis dhaif, sebenarnya kita tahunya sekarang, enggak tahunya betul-betul itu ucapan Rasul, maka tempat kita di neraka. Waliyadzubillah.
Semoga Allah limpahi hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam rahasia keluhuran yang Allah limpahkan kepada kita dalam setiap waktu dan saat di dalam kehidupan ini, penuh dengan keluhuran, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemuliaan. Saya ingin menyampaikan hal dari program baru kita yang diinstruksikan guru mulia kita Musnid al-Alhamdulillah Al-Habib Muhammad bin Hafid, yaitu halaqatul Quran. Jadi kita membuat halaqat itu artinya kumpulan, grup, grup. Kalian bikin grup masing-masing, grup Al-Quran. Aneh di programnya, biar makanya saya mau jelaskan sejelas-jelasnya supaya nggak bingung. Ini disebut HR, kita namai HR, halaqatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kalian bikin grup minimal 3 orang atau boleh 2 orang kalau suami istri, maksimal 5 orang, jangan lebih kecuali anak-anak. Masing-masing bikin grup. Kalian kan bikin grup, ada grup bola, ada grup PlayStation. Sekarang bikin grup Quran. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Cuma daftar, ambil nomor dari Ustaz Sutron atau Ustaz Muhammad Khalid. Minta nomor. Bukan ambil nomor, kita khatam tiap malam Selasa. Nih, banyak ini, insyaallah 50.000 muslimin muslimat. Kalau setiap orang bertiga, kalian boleh ini seperti MLM, multi-level marketing. Kita bikin multi-level marketing di dalam Al-Quran Quran. Kalian satu, bawa teman yang biasa bersama, 2 orang, 3 orang. Nanti di rumah ajak ibu dan bapak. Kalau punya istri, ajak istri. Punya suami, ajak suami. Lain lagi, di sekolahmu atau di tempat kerja, bikin lagi. 1 orang bisa 4-5 kalau mau. Ngaji aja. Tapi yang satu baca, yang lain dengar. Yang lain yang baca. Kalau mesti kelompok. Bisa bertiga nih. A, B, C. A baca. Si B sama C diam dengerin dia. Benar kan bacanya si A? Salah, betulin. Nanti bagian B baca. Ya, C sama A dengerin dan lihatin. Benar nggak nih? Itu dengan cara seperti itu kalian menjadi pembaca Al-Quran, pendengar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang Al-Quran itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, berkata Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, cara terdekat untuk dicintai Allah adalah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Ditanya kepada Imam Ahmad dengan paham atau tidak paham, dia berkata paham atau tidak paham, dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda, pahalanya diberikan bukannya dalam athar sahabi dan riwayat yang 3 bahwa pahalanya diberikan setiap huruf Al-Quran. Bahkan dalam alif lam mim itu tidak dihitung 1, tapi dihitung alif lam dan mim. Setiap hurufnya pahala. Semakin dekat kita kepada kalamnya Allah. Al-Quran itu surat cintanya Allah kepadamu. Jangan biarkan surat cinta itu berdebu di rumahmu. Ya, mulai sekarang dibuka daftarnya, ambil nomor. Ya, silakan nanti selesai majelis hubungi Ustaz Muhammad Khalid dengan SMS, Ustaz Sutron atau telepon. Tak nomor, maksudnya ngapain pakai nomor dia? Maksudnya biar tahu tidak ada berapa orang kita, guru mulia kita mengatakan begitu supaya bikin majelis Rasulullah SAW, bikin halaqatul Rasul, halaqatul Quran, bikin halaqatul Quran. Ya, jadi kita menghidupkan generasi Al-Quran ini hidup lagi. Al-Quran itu bukan jadi cuma pajangan. Sekarang cuma pajangan. Pokoknya rumah Muslim harus ada Qurannya. Itu aja. Bukan dibaca, harus ada Qurannya. Sekarang di pajangan. 10-20 tahun lagi, kalau ada lagi Al-Quran dan lagi, kita hidupkan lagi generasi Al-Quran. Tiap malam berasal kata harus kata enggak, ya baca semampunya, tapi paling tidak setiap hari baca. Mau 1 ayat juga apa, 3 ayat tidak apa, 10 ayat bagus, 100 ayat bagus.
Disunahkan Rasulullah SAW bersabda, cukup bagi setiap orang itu, maksudnya muqtadir, pertengahan 100 ayat setiap hari. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, 1 bulan khatam sekali, itu adalah yang menengah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan 1 malam sekali Al-Quran. Dan dia berkata, "Idza tahurat qulubuna lam nasfa' min kalamillah." Kalau seandainya hati kita bersih, enggak ada bosan-bosannya daripada membaca Al-Quran Karim. Jadi caranya gimana? Jangan bingung dulu. Ya, satu orang baca, yang lainnya benerin. Tidak satunya. Mau di mana aja boleh. Mau di amal masjid boleh, mau di rumahmu boleh, mau di kantor, mau di sekolah, mau di mana saja. Ya boleh baca Al-Quran tapi dengan grup-grupan. Itu aja bedanya. Nanti mukhatamnya 5 tahun sekali. Ya, 10 tahun ya khatam-khatam. Barzakh nanti khatamnya di barzakh insyaallah. Ya. Yang penting Al-Qurannya dibaca. Yang penting Al-Qurannya dibaca, itu aja. Dan saya biasa baca sendiri, gimana? Terusin bacaan sendirinya. Bacaan kelompoknya ada. Gitu ya. Semampunya. Kalau ada yang nggak bisa, paksakan. Semampunya. Sekarang sudah tercatat hampir lebih dari 100 salafah. Padahal kalau dimulai berapa hari yang lalu belum diumumi. Sekarang belum diumumi terus ini. Mudah-mudahan bisa ribuan salafah. Mudah-mudahan bisa puluhan ribu khatam. Mudah-mudahan setiap kali yang besar jutaan khatam Al-Quran muncul generasi Al-Quran. Sudah salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin jutaan yang bersalawat dan jutaan orang yang berzikir, jutaan lagi yang mengkhatamkan Al-Quran. Amin. Ini yang disampaikan guru mulia kita Al-Muslim Al-Alhamdulillah Habib Umar bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafid untuk menghidupkan lagi generasi Al-Quran. Jadi caranya gimana nih? Masih bingung orang-orang. Ya, kita mau khatam khatam. Kenapa? Karena banyak orang yang siap baca untuk khatam dalam 1 minggu. Tapi kita nggak bisa baca. Ya udah, kita baca 5 ayat, 3 ayat, 3, terus setiap hari. Malam masa depan belum khatam, terusin aja bacaannya. Tapi masa depan kita sudah baca khatam bersama. Saya belum khatam, nggak apa-apa, terusin bacaannya sampai baru juz berapa, terusin aja. Jangan mulai dari awal lagi. Masa depan khatam mulai dari awal lagi, dari awal lagi. Ya. Atau ngambil juz 30 aja yang langsung khatam. Jangan. Ya. Kalau baca surat Al-Ikhlas yang ketigaan, kan itu sama dengan Quran semua khatam. Jangan. Ya, dari negara. Jadi kita hidupkan generasi Al-Quran. Dengan kita memulainya, nanti kalau ini berjalan, jadi terus bawa keturunan kita hidup lagi. Generasi Al-Quran ini, kalian mendapatkan pahala sebagai pembangkit Al-Quran Al-Karim di saat nantinya. Al-Quran yang mati di rumah-rumah muslimin. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'at syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di masa rusaknya umatku, baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mau pahala 100 orang yang mati syahid, gak perlu repot-repot mati, pagang Al-Quran, pegang Al-Quran. Dulu di zaman sahabat, kalau sahabat kumpul baca Qurannya bareng-bareng gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Dan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu diperjelas, tanya sama terkait proses. Ya. Selanjutnya yang kedua, tabligh akbar majlis kita malam Senin yang akan datang di Jakarta Utara. Jadi sekarang alhamdulillah Jakarta dia wali kota kebagian di absen Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiap wali kota wajib bikin maulid. Ya, jadi tiap wali kota kebagian 5 minggu sekali. Kemarin di Jakarta Timur mendadak langsung tok Palu. Ya, malam Selasa yang akan datang Jakarta Utara disetujui wali kotanya. Siap deh. Pokoknya tiap wali kota di Jakarta sekarang harus bikin maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disetujui. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh wali kota, 5 wali kota. Setiap wali kota kebagian 5 kali, 5 minggu sekali. Ya, 5 minggu sekali tiap wali kota. Jakarta Timur 5 minggu sekali. Jakarta Utara. Karena apa?
tiap malam Senin setiap wali kota. Setiap wali kota harus bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Malam Senin depan dia di wali kota Jakarta Utara di masjid wali kotanya. Ya, malam Senin yang akan depannya lagi nanti akan kita umumkan di mana, kayaknya Jakarta Pusat. Wali kota wajib bikin maulid Nabi SAW dan zikir adalah supaya makin makmur, supaya makin tenang, supaya makin rukun, supaya makin bersatu antara masyarakat ya juga dengan kerukunan umat beragama. Jadi kita senang kalau seandainya pemerintah, masyarakat sama-sama berpikir menenangkan masyarakat. Sekarang kita berpikir bersama agar Allah SWT menenangkan kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita, menenangkan kota kita, menenangkan bangsa kita, menenangkan seluruh wilayah muslimin muslimat dan juga para guru kita semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Kami juga Syekh Ali bin Ali As-Saswa yang datang dengan rendah hatinya, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Maka kita berdoa kepada Allah, kalimat yang terluhur dari seluruh kalimat yang paling agung diucap oleh setiap hamba, kalimat yang paling agung diucapkan setiap lisan. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Uji seperti bawah. Ya Allah, Ya Allah, Rahman Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ila sa'alaka ibadi anni fa'inni ujibulah wa tada'i ila da'ani. Ya Allah, jika hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku menjawab
hadirat yang dimuliakan Allah, malam minggu yang akan datang seperti biasa zikir akbar kita dan ziarah kubra. Kemana? Lihat aja entah kemana. Ya. Dan insya Allah wilayah-wilayah wali kota masing-masing sudah bercahaya dan pikir. Amin. Allahumma itu kota cukup kan? Nggak cukup masih. Ya. Kemarin di Sukabumi sukses secara zikir akbar kita dari Bogor di Sukabumi. Alhamdulillah. Terus cukup belum? Tanggal 23 Ciawi, Masjid Amalia Ciawi, Cisarua. Ya, di Ciawi Cisarua cara malam minggunya 23 ke sana. Ayo konvoy dari Jakarta siap? Berangkat Ciawi dekat situ. Ya, keluar Batang sono lagi nyampe juga. Ciawi enggak jauh. Malam minggu di sana caranya. Ya. Cara zikir akbar ini nanti dari Sukabumi masanya ini yang masang baliho malam ini berangkat, masang baliho untuk acara wali kota malam minggu selesai langsung berangkat ke Sumedang, ke Bandung, ke Sukabumi masang baliho, masa kumpul nanti di Ciawi Masjid Amalia. Cukup belum cukup? Ini kan April, bulan Mei insya Allah Cianjur. Ya, Cianjur zikir akbar di Cianjur. Nanti masa yang dari Ciawi, dari Sukabumi, dari Sumedang, dari Jakarta berangkat ke Cianjur. Cukup belum? Ya, bulan Juni Isra Mi'raj Sayyidina Muhammad SAW Jakarta, semuanya kumpul ke Jakarta nanti semuanya. Amin. Dari Ciawi, dari Sumedang, dari mana? Dari Sukabumi, dari Cianjur, dari semua kumpul ke Monas nanti semua. Ya, wilayah wali kota semuanya kumpul semuanya ke Monas semuanya, makin makmur dengan zikir, makmur dengan sujud, makmur dengan doa dan munajat, persatuan dan rahmah, dan semakin rukun, semakin indah, aman, tertib dan terkendali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita berdoa dengan muslimin muslimat ikhtisaran dan doa itu oleh guru kita Fadilatul Sayyid Ayatullah Habib bin Muhammad Baqir Akhtar Sayyid Fakir Masyhur.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.